Apa kabar, Pak Lover? Hari ini kita coba ya ke klinik dulu atau bedah foto. Jadi foto itu kapan dibuat, bagaimana cara buatnya, dengan tema sang dalang. Mana tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ya, jangan lupa sebelum teman-teman saksikan, kita bumper dulu. Hai Foto Lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Foto Lover, balik lagi dengan belajar hari ini. Kali ini khususnya dengan bedah foto. Judulnya Sang Dalang. Foto ini termasuk kategori human interest. Waktu itu saya buatnya di Bekasi ya. Saya sangat suka sekali motret dengan human interest. Karena apa? Karena saya bisa berinteraksi dengan subjek yang kita foto. Kemudian itu butuh pendekatan ya. Kita belajar filosofi dan juga psikologi dari kemanusiaan. Jadi kita belajar karakter-karakter dari subjek yang kita foto. Itu kan orang awam juga kan, bukan seorang model. Jadi kita harus punya kreatif, inspirasi buat kita ngarahinnya. Oh, konsep bapaknya seperti ini loh, kita akan seperti ini. Nah, yang sangat menarik ini adalah saya sharing mengenai pembuatan dari foto sang dalang ini. Saya lakukan di Bekasi ya. Dan foto ini beberapa waktu lalu saya lakukan dan sudah mendapat predikat foto terbaik di kontes foto perusahaan, salah satu perusahaan. Dan kalau nggak salah waktu itu hadiahnya lumayan 5 juta rupiah dari foto ini. Waktu itu sponsornya BFI ya. Terima kasih BFI. Waktu itu saya berjalan di Bekasi sama teman saya namanya Sultan Ji ya. Kemudian kita lihat nyari sesuatu nih, foto apa nih, kita motret apa nih hari ini. Kemudian kita ketemu sesuatu yang unik. Kalau ada, itu adalah permainan wayang ya, wayang yang memakai daun singkong. Wah, ini menarik sekali nih, sangat unik karena di situ ada kreativitas dari sang dalang membuat wayang dulu nih dari daun singkong, baru mereka sesuaikan dengan lakon-lakonnya ya. Kalau di Bali dan tiap daerah beda-beda wayangnya karakternya. Ada wayang kulit, itu kalau wayang kulit yang di Jawa ya. Jadi setiap kebudayaan, setiap daerah juga mempunyai wayang, tapi wayangnya berbeda-beda. Yang uniknya ini, wayangnya terbuat dari daun singkong. Ya, membuatnya bagaimana? Oke, kita lihat. Yang pertama kita lihat situasi ya. Kita keliling-keliling dulu. Situasi mana ini yang bagus buat difoto? Apa sih temanya? Dalang. Terus dalang itu butuh apa? Selain butuh dalang, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh audien, kita butuh penonton. Dan uniknya karena wayang singkong ini kebanyakan yang disukai oleh anak-anak. Jadi di suatu tempat itu di Bekasi itu kita muter, kita kumpulin anak-anak kecil yang lagi muncul, satu-satu muncul. Jadi kita buat adegan sang dalang sedang memainkan perannya sebagai dalang untuk membuat suatu cerita yang lucu ya, jadi ke anak-anak. Jadi terbentuklah fotonya yang seperti ini. Pada pembuatan foto ini saya memakai flash di sini. Flashnya dari depan dan dari belakang. Kadang-kadang saya ubah semua dari depan karena biar rata ya.
Jadi pada foto ini saya bikin fotonya backlight. Jadi nanti fotonya tinggal di crop ya. Di pada foto ini ya hasilnya seperti ini. Jadi biar ada highlight dari dalang dan juga lampu dari sebelah kanannya. Di situ saya bikin dengan teknik dua flash di situ. Kemudian satu sisi kadang-kadang juga saya bikin flashnya dua-duanya di depan, karena untuk mencakup semua audiens yang ada, seperti pada contoh ini. Contoh foto ini dua-duanya di depan, jadi biar rata. Jadi itulah saya gunakan flashnya kadang-kadang dari depan satu, belakang satu, atau disebut dengan cross light ya. Kemudian saya bikin lagi salah satu sisi dari semua dari depan, karena supaya untuk mencakup keseluruhan. Uniknya foto ini, saya harus bekerja sama dengan dalangnya dan juga anak-anak. Jadi kan kalau anak kecil kan susah ya untuk diarahinnya, jadi mereka ketawa. Jadi kadang-kadang kita bikin, dek kamu harus begini ya dek, kamu harus pura-pura nunjuk ya dek, kamu harus gini gini, jadi kita atur. Tapi pada saat pemotretan itu biarkan si dalang bercerita apa adanya. Kalau memang tertawa ya tertawa, jadi kita capture semua momen, capture semua yang ada di dalam suatu cerita wayang tersebut. Itu sangat seru sekali teman-teman. Saya senang sekali lihat ekspresi anak-anak itu. Umur saya panjang kalau nonton itu. Kalau ingat masa itu ya saya senang sekali, karena saya bisa berinteraksi dengan orang-orang penduduk sana. Setelah kita lakukan pemotretan dengan pertunjukan dalang, dengan wayang, dengan pertunjukan dengan audiens, lalu saya mengambil profil dari sang dalang. Jadi sang dalang kita ajak ke suatu tempat di dekat situ juga sih. Itu tempatnya di teras rumah ya, karena rumah di situ masih gubuk, masih tradisional sekali dan masih unik ya. Jadi saya lihat, oh ya, jalan, oh ya, ini rumah siapa ya. Kita bikin di terasnya aja deh, foto bapaknya, foto profil wayang. Ya udah, jadi sampailah di itu. Jadi motretnya nggak di dalam rumah, tapi di terasnya ya, karena terasnya itu unik, terbuat dari bambu ya. Jadi saya melihat di situ, ya ini bagus, ini unik. Terus kemudian, Pak, taruh wayangnya di situ Pak, sekalian dijajarin ya. Oke. Pada saat saya melihat di situ, waktu itu saya bawa flash ada beberapa, cuman waktu motret ini saya pakai flash 2 ya, dengan modifier semuanya pakai payung umbrella. Jadi untuk pemotretan awal, sebelum saya foto dulu terasnya kosong. Teman-teman perhatikan foto ini, saya foto awal terasnya dulu ya. Jadi saya foto terasnya, oh fotonya segini, terus dapat settingannya speednya 100, f nya 2,8 gitu kan. Terus kemudian ISO nya saya bikin di sini 200. Saya dengan teman saya Sultan Ji ya, bikin apa, bikin flash yang satu. Kita coba tes dulu, tes lampu ya, sebelum kita mengarah ke setting yang sebenarnya. Kita uji coba dulu. Perhatikan foto ini. Teman-teman sudah lihat foto itu kan? Jadi langkah awal yang saya pertama lakukan, letakkan lampu. Terus kemudian saya foto lagi, oh ternyata lampunya keterangan. Ternyata lightingnya kurang bagus dari sini gitu. Ini fotonya, arah lampunya, jadi fotonya
semuanya berantakan karena lightingnya kemana-mana tuh cahayanya, itu depan sampai ke belakang. Itu juga bikin foto kita kurang bagus ya. Terus saya tata lagi, saya rubah lagi, hasilnya seperti ini hasilnya. Udah saya coba lagi, lampunya powernya saya kurangin, orangnya seperti ini masih kurang nih. Jadi kemudian saya setting lagi, tambahin powernya. Nah ini pada foto ini powernya keterangan, tapi saya sudah melihat oh ya ini cukup untuk ambient lightnya. Untuk nuansa di belakangnya itu saya udah pas lah dapat, cuma tinggal flashnya agak saya jauhin dikit. Ya udah saya foto, saya foto, settingnya sudah jadi. Pada foto settingan ini saya sudah mendapat lighting yang pas. Jadi posisinya yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, tapi di pojok, paling pojok ya, di pojok sebelah kanan. Saya taruhnya di situ. Saya di sini menggunakan speednya 100, speed saya yang gunakan 125 ya, di situ. F-nya 2,8 supaya latar belakang agak bokeh sedikit, karena akan timbul dimensi kan, karena kita ada lampu dari belakang. Terus kemudian ini saya foto tes dengan beberapa gaya. Jadi hasil foto yang saya dapatkan hasilnya seperti gambar tadi, agak ke kuning-kuningan. Ternyata itu saya kasih gel ya, ada gel warna yang teman-teman sering pakai itu buat pewarnaan lampu. Jadi kedua flash itu saya berikan gel seperti ini pewarnaan. Dua-duanya warnanya warm atau orange. Lalu pada saat setting kedua, saya rubah lampunya. Saya menggunakan umbrella sama snoot. Jadi pada foto ini saya bikin di wajahnya itu pas ke orangnya ada snoot ya. Waktu itu saya nggak bawa snoot. Akhirnya saya bikin karton. Saya lihat di bawah ada karton. Terus saya lipat, saya gulung tuh ke flashnya. Saya ilustrasikan seperti ini, nemu karton ini dengan karton, saya hanya giniin saja nih, ikat ya saat itu. Ini kartonnya, ini jadi snoot saya karetin ya. Jadi ini flashnya itu jadi snoot seperti ini. Jadi benar-benar ini bisa ngebantu sekali buat fokusin ke dalangnya doang. Terus lampu belakang saya kasih umbrella, tapi powernya tadi kan kalau nggak salah 1/16 ya, saya kurangin jadi 128 karena saya butuh kecil. Supaya apa? Supaya nggak terang semua cahayanya. Jadi ada efek offset, kita menonjolkan sang dalangnya dari lighting itu. Setelah pemotretan itu terjadi, selesailah fotonya, disimpan dalam hard disk. Dan ingat, karya yang kita hasilkan itu adalah ada nilainya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Setelah beberapa waktu, saya dapat telepon dari teman saya namanya Mas Prio ya. Mas Roy, ini ada lomba foto nih. Kirim foto lu, temanya kreasi inovasi. Ya udah, saya cuma iseng aja pilih foto. Kemudian foto ini saya pilih sang dalang. Dan foto ini dilombakan se-Indonesia ya, jadi skala nasional. Waktu itu jurinya Babe Darwis Triadis itu jurinya. Dan kemudian
lomba itu kemarin apa namanya, inovasi kreatif dari BFI ya. Jadi saya coba deh ngumpulin fotonya katanya bagus-bagus. Saya kan cuman berkarya aja, jadi saya pun sendiri nggak merasa kalau foto saya itu bagus. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya pilih itu foto, saya kirim. Ada beberapa sampai ke eliminasi, sampai ke 10 besar. Akhirnya foto saya ini sang dalang masuk kategori 10 besar dan mendapatkan hadiah. Kalau nggak salah hampir 5 juta kemarin dapatnya, kalau saya ingat. Dan juga ada bingkai dari BFI kalau foto saya itu menjadi foto 10 besar. Jadi kebanggaan ya, foto yang teman-teman simpan jangan pernah dihapus, apalagi foto human interest itu akan dipakai terus. Apalagi foto model, kalau kita rindu sama modelnya kita bisa lihat ya. Jadi segala sesuatu apa yang kita kerjain itu semua ada manfaatnya, semua ada nilainya, semua pasti tidak ada yang sia-sia. Akhirnya saya senang sekali bahwa foto itu mendapatkan foto 10 besar dari beribu-ribu foto yang dipilih. Jadi ya semoga sharing saya ini inspirasi ya buat teman-teman semua, dan bisa buat gambar dan latihan terus, walaupun latihan sekarang di rumah nih, work from home. Jadi teman-teman jangan tidak produktif di rumah, produktiflah terus, berkarya terus, berimajinasi terus. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda, tetap di channel 101 Class Fotografi.